Immanuel Kant ini adalah salah satu filsuf ya, salah satu filsuf yang hidup di antara tahun 1724 sampai dengan 1804. Dia adalah seorang filsuf yang paling berpengaruh dalam sejarah filsafat barat. Pemikirannya itu mencakup berbagai bidang, termasuk metafisika, kemudian epistemologi, etika, yang deontologi itu, kemudian estetika, keindahan, dan teori politik. Nah, dalam penjelasan ini saya akan menyajikan inti dari pemikiran Immanuel Kant. Mencakup karya yang paling terkenal seperti kritik dari akal murni, kemudian kritik dari akal praktis, dan kritik dari kemampuan akan penilaian. Nah, Kant ini lahir di Königsberg di Prusia pada masa atau pada periode yang ditandai dengan pemikiran rasionalis dan empiris yang dominan di dalam filsafat barat. Rasionalis itu seperti ya orang-orang seperti René Descartes, kemudian Spinoza, kemudian ada juga Leibniz. Mereka menekankan pada peran akal budi dalam memahami alam semesta. Sementara empiris, John Locke, Berkeley, dan Hume menekankan pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan. Nah, Immanuel Kant dia menggabungkan elemen-elemen dari kedua tradisi tadi dan mencoba untuk mengatasi kelemahan dan menawarkan solusi baru untuk pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendasar. Nah, berkaitan dengan kritik dari akal murni. Nah, karya paling berpengaruh Kant, kritik akal murni, itu diterbitkan pada tahun 1781. Nah, dalam karya ini Immanuel Kant mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kemungkinan pengetahuan manusia. Nah, dia menyoroti bahwa pengetahuan manusia itu tidak hanya didasarkan pada pengalaman indrawi, tetapi juga melibatkan struktur yang disebut dengan a priori yang dimiliki oleh akal budi kita. Nah, Kant ini kemudian membedakan antara pengetahuan posteriori atau yang diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan a priori tadi yang independen dari pengalaman. Nah, Immanuel Kant juga memperkenalkan istilah fenomena untuk objek-objek yang dapat diamati dan dipersepsikan oleh indera kita, dan juga istilah noumena, yaitu untuk objek-objek yang ada di luar pengalaman kita dan tidak dapat diketahui secara langsung. Nah, dia berargumen bahwa pengetahuan manusia hanya berlaku untuk fenomena, sedangkan noumena itu tetap menjadi misteri yang tidak dapat dijangkau oleh akal budi. Kemudian ada yang disebut dengan etika Kantian. Pemikiran Kant tentang etika itu sangat berpengaruh dalam filsafat moral. Nah, dalam kritik dari akal praktis itu Kant kemudian mengembangkan teori etika deontologis, ya, kewajibannya, yang berpusat pada konsep kewajiban moral yang universal. Kalau orang belajar tentang etika itu pasti akan menemukan teori ini. Nah, bagi Kant moralitas itu bukanlah tentang hasil akhir atau konsekuensi dari tindakan atau teleologi, tetapi tentang motif atau maksud dibalik tindakan tersebut. Salah satu konsep kunci dalam etika Kantian adalah kewajiban kategoris, yaitu suatu perintah moral yang berlaku secara universal dan tidak tergantung pada keinginan atau kepentingan individu. Nah, Kant kemudian merumuskan prinsip kewajiban kategoris dalam bentuk imperatif kategoris yang menyatakan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita inginkan menjadi hukum. Dari konteks estetika Kantian. Nah, dalam kritik dari kemampuan penilaian itu Kant membahas estetika dalam teori keindahan.
Dia mengatakan bahwa penilaian keindahan itu bersifat subjektif, tetapi ada standar objektif yang dapat digunakan untuk menilai keindahan sebuah objek. Jadi menurut Kant, keindahan itu terletak pada antara kesesuaian antara kategori-kategori akal budi kita, seperti keharmonisan, proposisi, dan simetri dengan objek yang dinilai. Kemudian berkaitan dengan kontribusi dan warisan. Nah, pemikiran Kant ini memiliki dampak yang mendalam, tidak hanya dalam filsafat, tetapi juga dalam bidang-bidang lain seperti ilmu pengetahuan, politik, dan juga agama. Dia kemudian membuka jalan bagi pemikiran modern tentang sifat pengetahuan, etika, dan estetika. Pemikiran Kant juga menjadi landasan bagi gerakan-gerakan intelektual seperti romantisme Jerman, idealisme Jerman, dan fenomenologi. Kritik terhadap pemikiran Kant itu juga muncul dari berbagai sudut pandang, termasuk filsuf-filsuf seperti Hegel, Nietzsche, dan Marx. Akan tetapi, warisan pemikiran Kant ini tetap relevan dalam diskusi filsafat kontemporer, memunculkan interpretasi yang beragam dan terus mengilhami debat intelektual. Nah, berkaitan dengan kritik terhadap pemikiran dari Immanuel Kant. Jadi, walaupun Immanuel Kant ini dihormati sebagai salah satu filsuf yang paling berpengaruh dalam sejarah, akan tetapi pemikirannya juga menjadi atau telah menjadi subjek dari berbagai kritik dan interpretasi alternatif. Nah, beberapa kritik terhadap pemikiran dari Immanuel Kant ini meliputi misalnya perbedaan antara fenomena dan noumena. Meskipun konsep ini memberikan landasan epistemologi Kant, banyak kritikus yang merasa bahwa pemisahan yang tajam antara dunia pengalaman kita atau fenomena dan realitas yang menyadari atau noumena itu terlalu radikal. Nah, beberapa menganggap bahwa pemisahan tersebut antara fenomena dan noumena tadi itu mengarah pada konklusi skeptisisme yang ekstrim, di mana kita tidak memiliki pengetahuan yang pasti tentang realitas yang di luar itu. Nah, kemudian berkaitan dengan imperatif kategoris. Nah, teori etika Kantian tadi yang berdasar pada imperatif kategoris itu juga mendapat kritikan. Jadi beberapa filsuf itu berpendapat bahwa penekanan Kant pada kewajiban moral absolut itu dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak praktis atau bahkan bertentangan dengan intuisi moral kita. Nah, selain itu beberapa kritikus juga menyorot ketidakmungkinan untuk menemukan rumusan yang tepat untuk imperatif kategoris dalam situasi moral yang kompleks dan juga bervariasi. Kemudian yang berkaitan dengan rasionalisme Kantian. Meskipun Kantian ini memiliki atau mencoba untuk menggabungkan elemen-elemen rasionalisme dan empirisme, dan beberapa kritikus itu berpendapat bahwa filsafatnya lebih cenderung condong ke arah rasionalisme. Nah, kritikus seperti Hume itu menekankan bahwa pengalaman indrawi itu harus menjadi landasan utama pengetahuan, sementara Immanuel Kant ini terus memberikan prioritas pada struktur a priori dari akal budi manusia. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan antroposentrisme. Nah, beberapa kritikus itu menyoroti terkait dengan antroposentrisme dalam pemikiran Immanuel Kant, terutama dalam konsep mengenai moralitas. Mereka mengkritik pandangan Immanuel Kant yang menempatkan manusia sebagai pusat
moralitas alam semesta. Kemudian mengabaikan nilai-nilai moral yang mungkin ada di luar kepentingan manusia. Kemudian kritik terkait dengan estetika. Beberapa filsuf menemukan bahwa standar objektif yang diusulkan oleh Kant itu untuk menilai keindahan tidak cukup memadai atau bahkan terlalu subjektif dalam praktiknya. Nah, mereka berpendapat bahwa keindahan adalah sesuatu yang lebih kompleks dan tidak dapat diatur oleh aturan-aturan yang kaku. Meskipun kritik-kritik itu telah dilontarkan terhadap pemikiran Kant, penting diingat bahwa kontribusi Immanuel Kant terhadap filsafat tetap monumental dan terus mengilhami perkembangan pemikiran filosofis, dan banyak diskusi kontemporer tentang Immanuel Kant mencoba untuk memperjelas dan memperluas pemahaman kita tentang konsep-konsep kunci dalam pemikirannya sambil tetap menghadapi tantangan-tantangan dan kritikan yang ada. Jadi kesimpulannya bahwa Immanuel Kant ini adalah salah satu tokoh sentral dalam sejarah filsafat barat. Pemikirannya yang terkenal seperti konsep tadi, fenomena, noumena, imperatif kategoris, dan teori keindahan itu telah membentuk dasar bagi pemikiran filsafat modern. Nah, meskipun terdapat kritik dan interpretasi yang beragam terhadap karyanya, tetapi kontribusinya terhadap pemikiran manusia tidak dapat dipungkiri. Dan Immanuel Kant juga telah membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang sifat pengetahuan, moralitas, dan keindahan, dan menjadikannya salah satu pemikir paling penting dalam sejarah filsafat. Oke, sekian dari saya. Itulah yang saya tahu atau apa yang saya tangkap atau apa yang pernah saya baca dan saya ingin sharingkan ke teman-teman sekalian. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan yang lainnya.